Allah Subhanahu wa taala juga memberikan teladan-teladan selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pribadi-pribadi agung yang berada di bawah didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan pribadi-pribadi Ahlul Bait, yang semua mereka adalah didikan Rasulullah, dan mereka adalah pribadi-pribadi agung yang juga harus menjadi teladan bagi kita, yang selalu mengingatkan kita bahwa kita harus berpegang teguh dengan nilai-nilai dan ajaran Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwali qabla al-insya'i wal ihya' wal akhiri ba'da fana'il asya', al-alim alladhi la yansa man dhakarah wa la yanqusu man shakarah wa la yukhayyibu man da'ah wa la yaqta'u raja'a man rajah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang hadir di tempat ini ataupun yang mendengarkan mimbar ini dari kanal yang disediakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita dalam keadaan sehat untuk datang ke tempat ini melaksanakan salah satu kewajiban yang ada pada kita, yaitu melaksanakan salat Jumat dan mendengarkan dua khutbah khatib sebelumnya. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai sebuah kewajiban khatib mengingatkan dan berwasiat pada diri sendiri dan seluruh yang mendengarkan mimbar ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengan takwa itulah kita akan mendapatkan bekal yang sebaik-baiknya untuk menuju kehidupan di alam akhirat nanti. Marilah kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah sebuah pesan takwa yang wajib disampaikan oleh setiap khatib dalam khutbahnya. Mengapa setiap khatib berkewajiban untuk menyampaikan wasiat takwa, mengingatkan hadirin kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena manusia diciptakan oleh Allah berbeda dengan makhluk Allah yang lain.
Manusia berbeda dengan binatang dan makhluk Allah yang lainnya. Manusia hidup di dunia adalah dalam rangka untuk menghadapi berbagai ujian-ujian, berbagai tugas-tugas, untuk kemudian kelak di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita melaksanakan semua tanggung jawab dan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai ujian juga dihadapkan kepada berbagai hal yang akan menjauhkan manusia dari Allah dan ajarannya. Namun pada saat yang sama Allah juga membekali manusia dengan berbagai hal yang akan mendorong dia menuju Allah dan ajarannya. Karena itu di dunia ini kita dapatkan bahwa manusia dihadapkan dengan berbagai ujian, baik itu berupa harta, yang harta itu boleh jadi akan menjauhkan manusia dari Allah. Kecintaan untuk mengumpulkan harta, untuk banting tulang, dan melupakan kewajiban-kewajiban yang ada di pundak kita, dan juga melupakan segala aturan yang digariskan oleh Allah terhadap bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut dan kemana kita akan gunakan harta tersebut. Di dunia ini ada juga perempuan sebagai lawan jenis kita laki-laki, dan juga ada laki-laki sebagai lawan jenis perempuan. Yang ini juga menjadi sebuah ujian di hadapan kita, bahwa apa yang seharusnya kita lakukan, dan jangan sampai kemudian pasangan kita, entah itu istri kita atau suami kita, begitu juga anak-anak kita, keluarga kita, itu adalah mereka yang mampu untuk kemudian mendorong kita dekat kepada Allah, melaksanakan berbagai aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita seharusnya selalu waspada, jangan sampai mereka itu justru menjauhkan kita dari nilai-nilai dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini juga ada jabatan, yang jabatan itu adalah juga boleh jadi akan menjauhkan kita dari Allah dan ajaran-ajarannya. Tapi pada saat yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita berbagai faktor, yang faktor itu jika kita gunakan dengan baik, maka justru itu akan mendekatkan kita kepada Allah. Selain apa yang tadi kita sebutkan, baik itu harta, keluarga, jabatan, yang juga bisa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita nabi yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan kita. Sabda-sabdanya masih tercatat, sabda-sabdanya adalah bagian daripada yang harus menjadi perhatian kita, yang akan selalu mengingatkan kita untuk kita selalu berada di jalan Allah. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita juga adalah sebuah kitab suci yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berpegang teguh, sehingga kita selalu berada di jalannya, sehingga kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpegang teguh dengan nilai-nilai dan mengamalkannya dalam kehidupan keseharian kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan teladan-teladan selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pribadi-pribadi agung yang berada di bawah didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan pribadi-pribadi Ahlul Bait. Ada putri Rasulullah, ada cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan ada menantu Rasulullah, yang semua ini berada dalam sebuah rumah kenabian, yang semua mereka adalah didikan Rasulullah, dan mereka adalah pribadi-pribadi agung yang juga harus menjadi teladan bagi kita, yang selalu mengingatkan kita bahwa kita harus berpegang teguh dengan nilai-nilai dan ajaran Allah. Selain semua itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan
akal pikiran, akal sehat kepada kita. Yang akal sehat itulah yang paling membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah, binatang, pepohonan dan yang lainnya. Dengan akal itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mengarahkan kita untuk beriman kepadanya, untuk beriman kepada Nabi yang diutusnya, untuk beriman kepada Al-Quran, dan juga beriman dengan hari akhir sebagai hari yang nanti setelah hancurnya dunia ini kita akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amalan serta apa yang kita lakukan di dunia. Dan dengan akal sehat itu setiap orang akan mempersiapkan sebelum tiba waktu kita dipanggil oleh Allah. Dan di saat kita dipanggil tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi kecuali hanya penyesalan belaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu memberikan kekuatan kepada kita hingga hari demi hari akan lebih baik kondisi kita, ketakwaan kita, ketaatan kita, dan lebih dekat kepada Allah dan ajarannya, serta kita selalu menjauhi segala apa yang menjauhkan kita dari Allah dan segala nilai-nilai kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'i dhunubina abil qasimil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Pada khutbah yang kedua setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam keharibaan tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat dan pengikut setia beliau, juga khatib mengingatkan diri sendiri dan seluruh yang hadir dan mendengar mimbar ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan setelah Allah menyuruh kita bertakwa dalam ayatnya yang tadi kita bacakan, juga Allah langsung kemudian memerintahkan sebuah kewajiban yang harus kita perhatikan dalam kehidupan bersama di dunia ini, yaitu pesan kepada persatuan. Langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Setelah perintah takwa, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, mewajibkan kita untuk kita berpegang teguh dengan tali Allah dan bersatu di tengah masyarakat kita. Tidak boleh ada yang merusak persatuan itu, apapun dari apa yang berbeda di antara kita, berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda mazhab, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda pilihan partai, berbeda pilihan presiden atau gubernur atau yang lainnya, itu semua tidak boleh merusak persatuan, persaudaraan di kalangan kita, khususnya kaum muslimin dan anak bangsa di negeri yang kita cintai ini. Karena dengan itulah kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.